Suasana tegang tak terhindarkan saat ratusan personil gabungan melancarkan operasi besar di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dengan bersenjata lengkap, petugas merangsek masuk ke lorong-lorong sempit dan mendobrak pintu rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Ajaib, kisah satu bayi berusia sekitar 8 bulan selamat setelah berhasil dievakuasi pada insiden terbakarnya kapal motor penumpang Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Alvaro, bayi 8 bulan ini harus ikut berjuang bersama ibu dan ayahnya di tengah laut. Diikat oleh ibunya di badan beserta pelampung, sehingga posisi ibunya harus berbalik badan agar dirinya tidak tenggelam. Setelah selama 8 jam terapung hingga terseret ke perairan Australia, Alvaro sempat pingsan di atas perut ibunya saat terombang-ambing di laut menunggu tim penyelamat datang. Selama 8 jam di tengah laut tersebut, Cynthia dan Agus, orang tua Alvaro, secara bergantian menggendong anaknya. Sempat pingsan gara-gara terombang-ambing habis laut. Dia ngasih tahu berapa lama mereka 8 terombang. jam. Adik saya tambang, dia taruh bayinya di perut biar dia bisa sadar. Ada bayinya sehat ya? Sehat. Berarti dia ikut di kapal terakhir yang dievakuasi ini ya? Selain bayi, 2 ibu hamil juga dievakuasi dengan selamat ke Pelabuhan Lembar bersama korban selamat lainnya. Setelah mendapat pertolongan pertama di posko SAR Pelabuhan Lembar, penumpang KMP Putri Yasmin dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Musakir, iNews melaporkan. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat, itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Inilah ucapan spontan seorang tukang cukur di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor saat didatangi camat dengan beberapa orang yang meminta untuk mengibarkan bendera merah putih. Ucapan tukang cukur tersebut, kata siapa sudah merdeka, menjadi viral di media sosial. Sebelumnya peristiwa itu terjadi saat tukang cukur yang tengah melayani pelanggannya didatangi camat dengan sejumlah orang. Camat Rancabungur lantas meminta tukang cukur agar segera memasang bendera. Namun tukang cukur beralasan ia masih belum merdeka. Panas dengan ucapan tukang cukur, seseorang yang bersama camat dengan nada tinggi kembali mencecarnya alasan tak mengibarkan bendera. Namun kali ini tukang cukur memilih diam sembari melayani pelanggan. Saat diminta konfirmasi awak media, tukang cukur bernama Nur Hidayat ini mengaku spontan mengatakan itu karena menganggap dirinya belum merdeka di tengah tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Padahal tuh di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Bukannya begitu ya di video yang beredar sekarang. Cuman dia tuh masih kekeh nyecer saya sama pertanyaan itu. Dari segi ekonomi sih saya pribadi emang belum merdeka ya, masih ngerasa kekurangan lagi. Mungkin Indonesia udah merdeka tapi bagi saya bagi diri saya sendiri itu belum. Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia mengungkapkan pihaknya tidak melakukan intimidasi ke warga yang belum melakukan pemasangan bendera. Dita mengatakan sosok yang menegur tukang cukur bukanlah pegawai kecamatan. Ya, saya mengucapkan yang pertama kali permohonan maaf ya adanya kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Perlu saya tegaskan di sini bahwa orang tersebut bukan pegawai kecamatan, tetapi rekan media yang membantu menghimbau. Kini kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak berencana menempuh ke jalur hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Peristiwa tragis menimpa seorang wanita bernama Yanti, warga desa Wiralaga, Kabupaten Besuji, Lampung. Korban tewas tergeletak di jalan dengan kondisi bersimbah darah akibat ditembak mantan suaminya sendiri pada Senin lalu. Pelaku kemudian kabur melarikan diri. Petugas gabungan kemudian menangkap pelaku bernama Abu Rohman, 32 tahun, di kawasan Sungai Ceper, Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan tanpa perlawanan. Pelaku merupakan seorang residivis kasus pembunuhan, curanmor, penyalahgunaan senjata api, serta kasus pengerusakan.
Polisi menyita sejumlah barang bukti, 1 pucuk senjata api rakitan, pakaian korban, serta flash disk berisi rekaman CCTV peristiwa penembakan. Pelaku mengaku nekat menembak korban dipicu emosi lantaran korban menolak ajakan pelaku untuk rujuk. Rumah orang tua korban, pelaku langsung menembakkan senjata api rakitan yang sudah dibawanya dengan ditempelkan ke paha sebelah kiri dan tembus pada paha sebelah kanan. Bahkan proyektilnya pun tembus juga dari paha kiri tembus ke paha kanan. Setelah kejadian tersebut, pelaku melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya Reni Arumsari. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, supir pickup terjepit di dalam kabin. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, Tuban, melibatkan 3 kendaraan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil pickup mengalami kerusakan parah. Ironisnya, supir mobil pickup terjepit di ruang kemudi. Kejadian bermula saat truk Fuso yang melintasi lokasi kejadian tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak mobil pickup dari arah berlawanan. Tidak berhenti sampai di situ, truk yang terus melaju kembali menabrak dump truck. Kasus kecelakaan dalam penanganan Satlantas Polresta Tuban. Pemirsa, sebuah mobil ambulans menabrak seorang bocah saat melintasi keramaian karnaval di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut sempat memicu ketegangan di lokasi kejadian. Kamera warga merekam 1 unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bugaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak, langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut mi. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menerjunkan ratusan personel gabungan menggerebek kampung narkoba di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan ini 2 orang ditangkap dan barang bukti senilai hampir 40 miliar rupiah diamankan. Suasana tegang tak terhindarkan saat ratusan personil gabungan melancarkan operasi besar di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dengan bersenjata lengkap, petugas merangsek masuk ke lorong-lorong sempit dan mendobrak pintu rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Operasi gabungan BNN, Polda Metro Jaya, dan BNNK Jakarta Utara ini menyasar jaringan Muhammad Ridwan alias Bos Gendut buron kasus kepemilikan 98 kg sabu sejak November 2025. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan loyalis Bos Gendut hingga menyebabkan seorang anggota Polri terluka.
Dalam penggerebekan ini, 2 orang ditangkap serta menyita narkotika, senjata api, peluru, uang tunai, dan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dengan nilai hampir 40 miliar rupiah. Tadi pagi jam 6 melakukan operasi Sabar Bersinar dengan 350 personil. Yang kemudian kami berhasil mengamankan beberapa pelaku atau 2 orang pelaku, termasuk barang bukti yang berupa mobil, kemudian senjata api, peluru, termasuk ganja jenis gorila yang ada di TKP. BNN menegaskan pengembangan kasus dan pemburuan terhadap jaringan lain masih terus dilakukan agar peredaran narkotika di Kampung Bahari dapat diputus hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.